Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan menjalankan aktivitas dengan lancar sesuai yang diharapkan. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Anwar Yogi Susanto. Saya dari Kantor Hukum Acep Saifuddin and Partner. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan mengenai hal-hal yang menyebabkan terdakwa diputus bebas atau diputus lepas. Hal-hal apa saja yang menyebabkan hal itu semua? Tonton terus sampai selesai ya. Baik teman-teman, hal-hal yang menyebabkan terdakwa diputus bebas atau divonis bebas dan divonis lepas, ada beberapa poin yang menyebabkan. Yang pertama adalah surat dakwaannya batal demi hukum. Apabila surat dakwaan tidak memuat suatu unsur yang ditentukan dalam pasal pidana yang didakwakan atau menyebutkan tempat dan waktu kejadian atau tidak merinci terdakwa tersebut sedang melakukan apa, atau tidak jelaslah peran terdakwa tersebut dalam surat dakwaan, itu dakwaan tersebut akan batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B, junto pasal 143 ayat 3 KUHP. Nah, berarti penuntut umum telah salah atau keliru menetapkan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut. Maka dakwaan bisa batal demi hukum dan terdakwa bisa bebas. Yang kedua adalah dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Nah, penjelasannya, misalnya penuntutan dalam peradilan itu melanggar, salah satunya adalah asas nebis in idem yang ditentukan dalam pasal 76 KUHP. Demikian juga penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan terhadap terdakwa atas tindak pidana aduan dengan cara melanggar ketentuan pasal 72 KUHP. Terus penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan kepada terdakwa dalam contoh-contoh tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum. Dalam hal yang demikian memberikan hak pada terdakwa untuk menuntut ganti kerugian kepada pengadilan. Nah, untuk asas nebis in idem ini, misalkan seseorang telah didakwa dengan dakwaan yang sama, kemudian didakwa kembali dengan dakwaan yang sama, maka dakwaan jaksa itu tidak dapat diterima karena sebelumnya terdakwa sudah didakwa dengan dakwaan yang sama, maka akan ditolak dakwaannya atau tidak diterima oleh majelis hakim. Poin yang ketiga adalah apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah. Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang. Pasal 183 KUHP tersebut berisi bahwasanya ketika seseorang didakwa itu minimalnya harus dibuktikan dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Di sini didakwa tanpa didukung alat bukti yang sah, misalkan buktinya tidak ada atau bukti yang diajukan hanya satu dan hakim tidak meyakini bahwa terdakwa ini salah dengan bukti tersebut atau kurangnya alat bukti, maka terdakwa bisa dibebaskan atau mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Yang keempat, apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Nah, jelas terjadi kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum menurut atau menuntut terdakwa atas perbuatan yang bukan tindak pidana. Apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasarkan surat dakwaan tindak pidana, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, bukan tindak pidana, terdakwa bisa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
karena telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau terdakwa dituntut dan diadili tanpa berdasarkan alasan undang-undang. Misalkan seseorang didakwa diajukan ke pengadilan dengan tuduhan pidana, tetapi ternyata setelah berjalannya sidang, tahapan-tahapan persidangan, ternyata ini tidak masuk dalam kejahatan atau pelanggaran atau pidana, tapi masuk ke dalam pelanggaran perdagangan atau perdata, maka itu akan dituntut atau diputus divonis lepas oleh pengadilan karena bukan bagiannya. Yang kelima, poin kelima adalah apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Misalkan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian, padahal tindak pidana yang dilakukannya adalah penadahan. Itu merupakan dua pasal yang berbeda. Nah, dalam hal tersebut, majelis hakim bisa memutus atau memvonis bebas. Dan mungkin penuntut umum, jaksa penuntut umum bisa membuat dakwaan ulang atau dari pihak kepolisian dari awalnya membuat bukan pencurian tapi penadahan, dari awal diulang lagi baru bisa dilakukan persidangan dan bisa diputus bersalah begitu. Tapi untuk yang awalnya tadinya dia penadah tapi dimasukkan ke pencurian itu tidak akan masuk. Yang terakhir adalah kekeliruan mengenai orang. Nah, ini sudah jelas contohnya peristiwa peradilan yang telah menghukum Sengkon dan Karta. Ini untuk anak hukum mungkin tahu ya masalah Sengkon dan Karta. Dia didakwa kejahatan perampokan yang dibarengi pembunuhan, namun setelah 2 tahun terdakwa di penjara, baru tertangkap pelaku sebenarnya dan diadili. Nah, dalam hal ini kemudian dilakukan dari majelis hakim tersebut diberikan rehabilitasi untuk Sengkon Karta tersebut, dipulihkan lagi hak-haknya dan dibebaskan dari hukuman. Baik teman-teman, ada 6 poin tadi hal-hal yang menyebabkan terdakwa diputus bebas atau diputus lepas. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan beri komentar pada kolom komentar agar kita bisa lebih kreatif lagi membuat video-video masalah hukum. Dan permasalahan hukum apa saja yang akan kita angkat, silakan ketik saja di komentar. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa memenuhi apa yang teman-teman minta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.